Monggo. Ibu, Bapak, dan saudari-saudara, mari kita mengawali Ekaristi untuk mendoakan Bapak Petrus Riono ini. Kita awali dengan lagu pembuka. Haleluya, buka pintumu, lihatlah datang Rajamu, penuh dengan karunia. Siapa yang terbelenggu di dalam dosa dan maut, melihat cahayanya, lihat Raja nan perkasa, cahaya tiba malam sirna, hidup damai sudah tiba. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Sekarang dan selama-lamanya. Para ibu, para bapak, serta saudari-saudara, juga putra-putri yang dipersatukan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. 1 tahun yang lalu, Tuhan yang Maha Kasih telah memanggil kembali Bapak Petrus Riono untuk menghadapnya kepada Bapa di surga. Kini dalam peringatan 1 tahun meninggalnya, bersama keluarga yang ditinggalkan dan juga kita semua, kita hendak merayakan iman kita akan Allah yang membebaskan. Tuhan Allah adalah Sang Pembebas melalui putranya Yesus Kristus yang dengan wafat dan kebangkitannya membebaskan kita dari belenggu maut dan dosa. Kita berharap bahwa pada peringatan 1 tahun ini, Bapak Petrus Riono diperkenankan untuk mengalami pembebasan, terutama bila mana mungkin masih berada di dalam api pemurnian. Semoga jiwanya dilepaskan dan juga boleh menjadi perantara doa serta berkat, baik bagi keluarga maupun bagi kita. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk perayaan iman ini. Sejenak kita hening diri dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Marilah bersama-sama kita menyatakan penyesalan dan pertobatan kita. Saya mengaku kepada dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan orang beriman, kami telah menerima jaminan pembebasan melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Pada peringatan 1 tahun hamba-Mu Bapak Petrus Riono kepanggil menghadap-Mu di surga, kami mohon bebaskanlah dia dari maut dan semoga ia boleh memandang wajah-Mu yang mulia. Semoga kami dan seluruh sanak saudaranya juga Engkau perkenankan memperoleh berkat dari-Mu karena perayaan peringatan ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudari, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang kamu buat menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang
yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada Angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersama-mu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, para bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan kasih Tuhan, pegelino digosok balsam sugeng dalu dalam. Dalam kehidupan umat Perjanjian Lama,
sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, itu ada tradisi yang selalu dinanti-nanti oleh umat, yaitu apa yang dikenal atau disebut dengan tahun Yubel, Jubileum, atau tahun rahmat. Itu datang setiap 7 tahun sekali, karena di dalam penanggalan orang Yahudi itu ada lingkaran 7 tahun yang kembali. Jadi ada, kalau di tempat kita orang Jawa itu ada lingkaran 8 tahun yang disebut windu, mulai dari tahun alif, apalagi jemawa, dan seterusnya ya. Jadi satu windu itu 8 tahun. Kalau orang Yahudi lingkarannya 7. Dan setiap tahun ke-7 itu dirayakan tahun pembebasan atau tahun Yubel, tahun Jubileum. Nah, apa yang terjadi pada tahun Jubileum itu, yaitu bahwa orang-orang miskin yang tidak punya sawah ladang itu boleh mengerjakan sawah ladangnya orang kaya, dan orang kaya tidak boleh mengambil hasilnya. Juga orang-orang miskin yang mempunyai hutang tetapi tidak bisa membayar atau raiso nyaur ya, itu diputihkan, artinya hutangnya dianggap lunas. Maka yang disebut tahun rahmat ini adalah kabar baik bagi orang-orang miskin. Maka dalam kitab Yesaya tadi dikatakan bahwa Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Juga pada tahun Jubileum itu, orang-orang yang di dalam penjara itu mendapat remisi atau pengurangan hukuman. Bahkan bisa jadi mendapatkan pelepasan atau pembebasan. Malahan pada tahun Jubileum yang disebut Jubileum Agung itu kelipatan 7. Jadi pada tahun ke-50 itu penjahat besar pun bisa dibebaskan. Pada waktu Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, itu adalah tahun Jubileum Agung. Oleh karena itu penjahat sebesar atau sekaliber Barabas, dia seorang yang dipenjara karena dosa. Maka kalau saya selaku Romo Paroki mewajibkan anak-anak komuni pertama harus baca Kisah Para Rasul, harus baca Injil. Yang mau Krisma harus baca kitab suci. Lah saudara-saudara kita umat muslim saja kalau sudah khatam baca Quran itu kan syukuran. Malam ini sebetulnya saya diundang oleh Kiai Susilo untuk syukuran bagi anak-anak pondok pesantren di tempat beliau untuk tasyukuran tasyukuran ya. Karena anak-anak di ponpesnya Kiai Susilo sudah tamat baca Quran. Nah begitu pula Tuhan Yesus mesti, apalagi sudah umur 30 tahun, sudah keliling kemana-mana, ya sudah bukan hanya 1 kali 2 kali khatam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, bahkan bisa menjelaskan. Maka ketika tahu bahwa Tuhan Yesus itu pulang ke kampungnya, orang-orang di situ lah kayak putrane Bapak Yusuf kayak pas kondur di
aturi maca kitab suci lah. Nah, lalu Yesus tampil sebagai lektor. Disodori kitab Nabi Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 2 itu yang dibaca tadi. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan bagi orang-orang tertindas, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Mau kita gue latihan lagu itu. Kok dinyanyiin? Si Coro. Ya, itu. Tetapi yang mengherankan, ketika selesai membaca kitab Nabi Yesaya itu, Yesus mengatakan, hari ini apa yang tertulis ini terjadi. Loh, ini belum tahun rahmat nih. Kok sudah dikatakan bahwa hari ini terjadi? Ya memang, ketika Yesus itu ada dimanapun, pembebasan itu terjadi. Orang buta bisa melihat, orang sakit bisa sembuh, orang kelaparan bisa diberi makan. Maka Yesus itu menghadirkan tahun rahmat. Yesus itu menghadirkan pembebasan. Sehingga di dalam Tuhan Yesus tidak usah menunggu 7 tahun, pembebasan itu terjadi. Nah, ketika kita dalam perayaan peringatan arwah 1 tahun diajak untuk merenungkan bahwa Tuhan Allah membebaskan, sebetulnya yang disebut pembebasan bagi kita itu terjadi baik secara rohani maupun secara jasmani. Maka mengapa di dalam kehidupan beriman kita kok kita peduli untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan, ya, supaya mereka sedikit dibantu untuk dibebaskan dari kesulitan ekonomi mereka. Mengapa yang sakit perlu kita bantu? Ya, supaya mereka mengalami pembebasan, dan pembebasan itu sesuatu yang real, yang konkret. Tetapi pembebasan itu juga berarti secara rohani, ya. Mengapa? Karena manusia ketika melakukan dosa, ya, itu kemudian kita itu terbelenggu. Siapa yang membelenggu? Kuasa jahat. Dan hanya Tuhan yang melepaskan. Oleh karena itu kita membutuhkan pembebasan. Dan ketika kita menerima rahmat pembaptisan sebagai murid Tuhan Yesus, kita pada waktu itu sudah dibebaskan dari kuasa dan belenggu kuasa jahat. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin bahwa dalam perjalanan waktu kita itu meskipun sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita juga masih bisa berbuat dosa. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena apa? Di dalam gereja kita, Tuhan Allah Maha Rahim itu selalu memberikan rahmat kepada kita, yaitu rahmat pembebasan dengan adanya pengampunan dosa. Dan ini kita masih berada dalam masa prapaskah, masa di mana kita diharapkan untuk mengalami pembebasan secara rohani itu dengan menerima pengampunan dosa. Pengampunan itu hal yang paling dibutuhkan oleh manusia secara rohani, supaya kita dibebaskan dari belenggu kuasa jahat dan hidup dekat dengan Tuhan Allah. Kalau orang beriman, ya, dipanggil Tuhan
dalam kondisi ya kita semua menyadari bahwa kita ini tidak sempurna ya. Kalau dipanggil Tuhan, mungkin rata-rata di antara kita ini tidak semuanya bisa langsung masuk surga. Dalam pandangan iman Katolik ada suatu proses yang disebut pemurnian jiwa. Dan pemurnian jiwa itu berlangsung di dalam api pemurnian atau api penyucian. Maka dari itu dengan mendoakan arwah, kita berharap bahwa arwah yang masih membutuhkan pemurnian jiwa ini segera dibebaskan. Siapa yang membebaskan? Tentu saja Tuhan Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Putranya yang kita hadirkan melalui misa suci, melalui Ekaristi, melalui kurban Kristus yang secara sakramen kita rayakan. Itulah maknanya ketika kita merenungkan bahwa Tuhan Allah itu membebaskan, dan kita berharap bahwa pada peringatan 1 tahun ini Bapak Petrus Sriono ya, ini mendapatkan pembebasan dari api yang memurnikan jiwa itu sehingga boleh bersukacita dalam surga abadi. Nah, maka bagi kita umat Katolik itu mengapa kok harus mendoakan arwah? Ya karena dalam ajaran iman kita diajarkan bahwa arwah orang yang meninggal itu masih banyak yang berada dalam proses pemurnian, jadi tidak langsung naik surga pada waktu dipanggil Tuhan, kecuali kalau hidup kita begitu sempurna. Tapi siapa toh yang merasa bahwa hidup kita itu begitu sempurna ya? Kita semua menyadari bahwa walaupun sudah jadi anak Tuhan, yuk sok isih berbuat salah, berbuat dosa, bahkan menjauh dari Tuhan. Nah, maka pada kesempatan yang baik ini, terutama juga di masa persiapan Paskah, Prapaskah, pertama-tama pastilah kita memohonkan rahmat indulgensi, rahmat pembebasan jiwa bagi Bapak Petrus Sriono. Tetapi dengan mengikuti Ekaristi ini kita juga memohon pembebasan rohani bagi kita, supaya nanti pada hari raya Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan itu kita mengalami hati yang benar-benar dilepaskan, dibebaskan, dan kita betul-betul mengalami sukacita atau kegembiraan. Kita selama masa Prapaskah tidak menyanyikan haleluya ya. Nanti ketika kita Paskah kita bersyukur menyanyikan haleluya, haleluya Yahweh. Jadi haleluya Yahweh itu artinya mari kita memuliakan Allah ya. Memuliakan Yahweh sebetulnya itu adalah sebuah akronim ya. Kata haleluya itu dari kata haleluya Yahweh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita masih dalam suasana prihatin di masa Prapaskah, tetapi kita berharap nanti pada waktunya kita mengalami dibebaskan secara rohani, dan sekurang-kurangnya pada masa Paskah jiwa kita mengalami hidup yang diterangi oleh terang Tuhan Yesus. Ini yang kita mohon, terutama juga untuk pembebasan jiwa Bapak Petrus Sriono. Kita akan meneruskan dengan doa-doa kita
Pertama kita akan memasuki untuk menyampaikan doa umat. Nanti jawaban doa umat, kasihanilah kami ya Tuhan. Saudari-saudara, berkat pembaptisan kita menerima Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus dan menjadikan kita anak-anak Bapa. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa kita. Ya Bapa, lewat Putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami tidak terbelenggu dalam kuasa dosa dan penderitaan. Engkau menghendaki kami, umat-Mu, mengalami pembebasan dan kemerdekaan dari derita dan cengkeraman maut dan dosa. Bebaskanlah Bapak kami, Bapak Petrus Riono, yang telah 1 tahun menghadap-Mu dari semua belenggu dosa dan maut. Kami mohon. Kasihanlah kami ya Tuhan. Bagi kami yang ditinggalkan, semoga anugerah pembebasan yang boleh diterima dan dialami oleh Bapak kami, Bapak Petrus Riono, mendorong dan menyemangati kami untuk mengungkapkan terima kasih kami dalam wujud tindakan kasih kepada sesama dan orang-orang yang kami jumpai dan kami layani setiap hari. Kami mohon. Kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang mengalami kasih, semoga Engkau sendiri berkenan menyentuh hatinya, agar mereka merasakan sapaan-Mu lewat alam, pekerjaan, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami mohon. Kasihanilah kami ya Tuhan. Semoga doa-doa dan kehadiran kami semua menjadi kekuatan bagi keluarga kami dan juga menguatkan harapan kami akan hidup yang kekal. Kami mohon. Kasihanilah kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau mengerti dan memahami isi hati serta damba yang ada dalam diri kami. Berkenanlah menyempurnakan itu semua di dalam rahmat kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kita memasuki liturgi Ekaristi. Nyanyian pujian kepadamu. Diriku ceritalah aku, terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup balas kasih membalasmu. Hanya ini yang ku bisa, Bapa, terima
nyanyian pujian kepadamu. Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk keselamatan hamba-Mu, Bapak Petrus Riono. Perkenankanlah dia memasuki rumah-Mu di surga, dan anugerahilah kami semua ketekunan dalam pengharapan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami diteguhkan melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Oleh sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhan dan Allah. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wabah-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Bapak Uskup Agung kami, Monsignor Robertus Rubiatmoko, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Petrus Riono, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 1 tahun yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun keperkenankan terus tetap memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di alam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara, lihatlah, inilah sang anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak bisa engkau datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi aku sampai diperkenankan masuk kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, terima kasih ku ucapkan, telah kau beri aku kekuatan mengerjakan kewajiban yang kau percayakan, dan harus ku jalankan. Kau tuntun aku di jalan yang benar. Kau dukung aku sehingga ku tegar. Di saat ku hilang arah dan banyak rintangan, ku tak pernah kau tinggalkan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai
terima kasih atas karunia. Teman sahabat serta keluarga, seperti aku telah kau jaga dalam rengkuhan cinta, jagaplah mereka pula. Kala ragaku telah rapuh dan letih, padamu aku berterima kasih, karena kau perkenankanku memasrahkan hidupku dalam damai dan kasih-Mu. Aku telah menghadiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan kehidupan, yakni tubuh dan darah Yesus Putra-Mu. Kehadirannya dan sabdanya memberikan keteguhan bagi kami dalam menjalani hidup sehari-hari, dan juga dalam usaha kami memenuhi kehendak-Mu melalui pelayanan dan pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami. Semoga hamba-Mu Bapak Petrus Triyono yang telah 1 tahun Kau panggil menghadap-Mu kini berbahagia bersama-Mu, dan bersatukanlah kami kelak bersamanya serta bersama para kudus-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini serta keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi serta hamba-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita akan memohon berkat Tuhan untuk mengakhiri misa ini. Tuhan bersama-Mu, Dan bersama rohmu, semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah misa untuk mendoakan Bapak Petrus Triyono sudah selesai. Dewi Maria, tentu
Terima kasih kepada Romo Robert Septian PR yang telah memimpin Ekaristi pada malam hari ini. Semoga karena kasih Kristus sungguh Pak Bapak Sri Yono damai di surga. Gitu ya Mbak Rini, Mas Sandung, Mbak Ana, Bu Desri, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih juga Bu Alit dan semua petugas liturgi. Kasuwun nenggo sawetawis ngantos paripurna anggenipun brayat madosi panjenengan. Saderengipun kita nampi rezeki kami remen dalem Gusti. Sembahyang rumiyin kula dherekaken. Tunjuk ing asma Tuhan Rama, Sang Putra, Pindang Roh Suci. Amin. Allah yang Rama ingkang Maha Tresna, kawula ngaturaken agunging panuwun awit katresnan ingkang sampun dipuntampi dening brayat Ibu Maria Ujiati enggal menika lan kawula sedaya kepareng badhe nampi rejeki kamiran dalem Gusti lumantar brayat Ibu Ujiati. Mugi sedaya tetedan ingkang kawula tampi ing samangke ngurakapi kebetan jiwa raga kawula sedaya saengga kawula kepareng ngabdi Gusti kanthi gembiraning. Berkah dalem tansah kawula suwun ugi kagem para bapak ibu ingkang sampun biyantu nyawisaken upacara enggal menika. Sedaya menika Gusti kawula suwun lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Tunjuk ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci.